Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus dan puji dan hormat. Saya perkenalkan, nama saya Totardo, nama baru saya Timothy. Saya mau bersaksi bahwa saya sudah sembuh dari hepatitis C tanpa meminum obat. Jadi kejadiannya seperti ini. Tahun 2011, maksud saya 2013, saya tuh kembali ke Sumatera pulang kampung karena saya menderita sakit yang nggak ngerti. Ada suara-suara yang berbisik di telinga saya non-stop sehingga saya nggak bisa kerja dan badan saya kurus. Jadi saya pulang dan ternyata saya sering ngamuk-ngamuk di kampung saya, itu di Pekanbaru. Nah, setelah itu saya tetap paksakan untuk belajar pekerjaan saya. Saya kebetulan tuh kerja di jaringan komputer, yaitu Cisco, dengan dari vendor Cisco. Saya tetap paksa ya, dan saya juga belajar programming, dan saya juga bikin konten kreator selama vakum, dan saya juga bikin bibitan sawit. Dan di situ saya tetap mengalami suara yang mengganggu sehingga saya itu kadang marah, ngamuk. Itu kata-kata kadang-kadang mengompori saya, memanas-manasi hati saya. Itu kadang-kadang kayak tentang kisah di teman kantor yang main nusuk belakang, yang nggak kooperatif, yang nggak senang sama kita, itu terus dibisikin banyak hal kadang-kadang yang bikin kita itu marah gitu, dibisikin. Nah, akhirnya saya dibawa ke Medan, diobati, dikira saya sakit jiwa guys, dilayani doang. Akhirnya saya masuk rumah sakit jiwa, dibikin masuk rumah sakit jiwa karena tetap ngamuk guys, berantem ya kan. Selama 1 bulan saya dikasih obat di rumah sakit jiwa. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit jiwa saya dikasih obat juga, rawat jalan. Nah, cuman dosisnya mulai berkurang setelah berapa tahun. Cuman sebenarnya pada dasarnya itu saya tuh hepatitis C. Saya di Jakarta tuh kan termasuk orang berdosa guys. Sekarang juga orang berdosa. Saya sudah melanggar semua hukum Taurat yang 10 itu. Jadi kamu tahu maksud saya, penyakit hepatitis C hanya 2 penyebabnya, dan saya yang salah satunya, bukan dua-duanya. Nah, jadi dengan status sakit jiwa saya terus dirawat guys. Cuman suatu waktu tahun 2000 berapa, sebelum COVID 1 tahun mungkin, saya tuh jatuh sakit. Disitulah guys mulai berubah segalanya. Saya dibawa ke rumah sakit Tamrin Medan. Dan saya didiagnosa sekali 2 sakit demam berdarah, tipus dan hepatitis C. Di situ ketahui saya hepatitis C ya. Makanya saya dikasih obat penghancur batu. Akhirnya saya ketahuan hepatitis C. Nah, dirawat lah kan. Akhirnya karena hepatitis C itu kan apa guys, penyakitnya susah sembuh. Jadi demam berdarah dan tipusnya sembuh, tapi hepatitis C lanjut. Nah, di situ saya statusnya udah nggak saya udah buang tuh obat sakit jiwa tuh, saya nggak mau konsumsi karena kita dibikin fly guys. Gimana saya mau nolong orang tua kalau saya lagi fly? Kami kebetulan waktu itu ada bikin toko papan bunga versi Medan guys. Nah, di situ saya buang tuh, nggak konsumsi lagi. Gimana saya mau kerja, saya mau nusukin jarum bunganya udah kayak orang fly kayak gini guys. Kapan selesainya kan, kasihan orang tua saya pikir. Nah, akhirnya setelah didiagnosa hepatitis C itu seterusnya saya sudah tahu saya hepatitis C kan. Kemudian dapat tawaran ke Jakarta untuk kerja di om saya, di kantor om saya. Supaya saya keluar, resign karena ada masalah dengan om saya itu mengatakan ke orang tua saya. Jadi saya keluar, dan akhirnya saya tinggal kos di Kebun Jurukan di Pejuangan di Melati. Nah, selama di daerah sinilah saya mulai berpuasa 1 hari makan 1 kali dan minum susu setengah liter. Karena saya kan sekaligus bekerja sebagai programmer juga di sini. Daripada saya nggak ada kerjaan, sambil nunggu kerjaan kan, saya mau bikin perusahaan sendiri. Nah, selama 2 tahun itu saya setia berpuasa dan berdoa. Pada tahun kedua, waktu saya mau berdoa tuh ada suara guys, ada penglihatan waktu saya tutup mata begini guys. Saya tutup mata. Nah, itu saya melihat ada ruangan lebar ya, memanjang sana, dan ada lampu kas yang panjang-panjang itu warna putih dan banyak orang, dan itu kayaknya rumah sakit. Dan suara itu bilang, pergilah, ceklah,
ceklah hepatitis C-mu. Nah, itu tahun sekarang 2023. 2023 saya cek, saya mau cek kan gimana nih kabar hepatitis C saya gitu kan. Kalau perlu saya mau rawat di Jakarta aja. Saya mulai urus paskes dari paling bawah ke paling atas, akhirnya saya nyampe di rumah sakit Pelni. Nah, rumah sakit Pelni itu saya pengecekan pemeriksaan pertama oleh dokternya. Sebelum di ruang tunggu saya berbicara sama orang yang baru sembuh, yang sedang dirawat hepatitis C. Artinya dia sudah sembuh, cuman virusnya masih ada di situ. Jadi dia cerita kalau hepatitis C itu kalau minum obat yang dari rumah sakit itu nggak membasmi virus itu dari tubuh 100%. Virus itu tetap ada di dalam tubuh, cuman obat itu akan menekan jumlahnya sehingga virus itu tidak berkembang biak. Mirip seperti penanganan AIDS. Nah, kemudian giliran saya masuk, saya periksa, tanya-tanya sama dokter, jawab, dan saya kemudian selanjutnya periksa darah. Hari itu juga periksa darah. Kemudian kunjungan berikutnya saya dinyatakan sudah sembuh oleh dokter, tidak ada virus lagi. Jadi 100% tidak ada virus lagi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang bapak-bapak tadi yang teman saya yang di ruang tunggu juga kita berdoa. Jadi itu aja guys, saya mau cerita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu baik, tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan Yesus Kristus tidak mustahil. Coba kalau ada sakit penyakit, saya mau bilang sama teman-teman, coba puasa 1 kali 1 hari. Saya tuh makan sore hari ini, sore besok saya makan lagi. Jadi seperti itulah setiap selama 2 tahun. Mungkin saja saya nggak, dan itulah, dan saya juga minum susu. Itulah kiranya kesaksian saya ini bermanfaat, berguna bagi saudara-saudara yang sedang sakit, sedang berjuang, dan mungkin juga bukan cuman sakit yang bisa disembuhkan dengan berpuasa dan berdoa. Mungkin problem yang lain juga seperti pekerjaan, keuangan ya, saudara-saudara. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus Kristus, Timothy sembuh, tidak ada yang mustahil. Anda sembuh, tidak ada yang mustahil. Oke, saudara-saudara, sekian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.